Ya, halo, selamat pagi semua. Pada video kali ini, saya Yuniardi Astuti akan mempresentasikan subbab dari buku Global Logistik, di mana subbab ini berjudul Learning from Humanitarian Supply Chain. Seperti yang kita tahu, dalam jaringan bisnis ekonomi global, perusahaan yang beroperasi dengan zona waktu yang berbeda-beda telah saling berhubungan. Multiplisitas dan keragaman aktor dalam rantai pasokan global juga akan meningkatkan risiko dalam jaringan. Misalnya gangguan dalam aliran materi, informasi, atau keuangan di satu wilayah dapat berdampak langsung pada rantai pasokan di wilayah lainnya walaupun zona waktu mereka berbeda. Terlepas dari sifatnya, berurusan dengan dampak dari suatu risiko dan belajar untuk merencanakannya adalah perhatian terus-menerus bagi seorang manajer dari rantai pasok. Organisasi kemanusiaan didorong oleh peristiwa yang tidak terduga, terus-menerus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak di seluruh dunia. Besarnya keterlibatan mereka juga akan bervariasi tergantung pada dampak peristiwa tersebut terhadap penduduk, jumlah aktor yang terlibat dalam respon, dan bagaimana mekanisme penanganannya. Sebagai contoh, perang antara Lebanon dan Israel pada tahun 2006. Jika kalian pernah tahu atau mendengar, kelompok Lebanon Hizbullah menangkap 2 tentara Israel yang sedang berpatroli di perbatasan. Kemudian mereka mengkonfirmasi penangkapan tersebut melalui televisi dan menyatakan persyaratan untuk membebaskan kedua tentara tersebut. Dan keesokan harinya, Angkatan Udara Israel mulai melakukan pengeboman di tempat-tempat vital seperti di bandara dan pelabuhan. Kemudian, hal ini menyebabkan banyak penduduk Lebanon keluar dari rumah dan mengungsi ke tempat-tempat kosong seperti sekolah-sekolah kosong. Dari situ mereka pun mulai membutuhkan air dan makanan hingga obat-obatan dan perlengkapan bayi. Bantuan kemanusiaan internasional diblokir di perbatasan. Kemudian negosiasi untuk mengakses negara tersebut dilakukan oleh United Nations Joint Logistics Center. Setelah tanggal 9 September 2006, truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan dapat masuk melalui jalur darat, yaitu melalui Suriah. Kasus Perang Lebanon ini menggambarkan kompleksitas yang dihadapi oleh lembaga-lembaga kemanusiaan ketika mencoba mengatur bagaimana mendistribusikan bantuan kemanusiaan. Sektor kemanusiaan berfokus pada pengembangan kemampuan untuk menanggapi peristiwa berdampak tinggi dengan sumber daya yang tentunya tidak dapat diprediksi. International Federation of the Red Cross, kemudian World Food Program, United Nations Children Fund, CARE, World Vision International adalah beberapa organisasi yang bertugas untuk meningkatkan pendanaan, merekrut dan melatih staf, kemudian membuat perjanjian dengan bisnis dan pemerintah, kemudian mengembangkan hubungan dengan masyarakat untuk menanggapi bencana alam dan juga politik yang mempengaruhi masyarakat. Untuk organisasi kemanusiaan, logistik dan fungsi yang terkait dengan manajemen rantai pasokan mewakili sekitar 80% dari keseluruhan kegiatan. Kemudian apa yang dihadapi oleh manajer kemanusiaan? Masalah yang dihadapi sebenarnya serupa dengan perusahaan swasta, yaitu tentang bagaimana menegosiasikan perjanjian dengan supplier, kemudian di mana gudang harus ditempatkan, lalu siapa yang harus menjadi penyedia transportasi, kemudian bagaimana pengiriman, lalu investasi apa yang diperlukan untuk tetap kompetitif. Rantai pasokan kemanusiaan
tidak menanggapi permintaan yang konstan atau deterministik. Mereka juga bertanggung jawab untuk bereaksi secepat mungkin. Setelah itu mereka mulai fokus pada bagaimana pengurangan biaya. Beberapa mekanisme koordinasi dari aktor-aktor yang terlibat telah dilembagakan di sektor kemanusiaan untuk keadaan darurat. Salah satu contohnya adalah United Nations Joint Logistics Center. Beberapa perusahaan dari sektor transportasi dan logistik selama beberapa dekade terakhir ini telah mengembangkan serangkaian kegiatan inisiatif, yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR dan kemitraan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan. Dua contoh dari sektor kemitraan ini adalah kemitraan antara TNT dan World Food Program yang dikenal dengan Moving the World. Kemudian ada pula Humanitarian and Emergency Logistic Program yang didirikan oleh perusahaan Agility. Nah, apa itu program Moving the World? Jadi program ini bermula pada tahun 2002, CEO Peter Becker mengungkapkan keprihatinannya kepada tim eksekutif senior ketika dia memutuskan untuk mengembangkan program CSR. Setelah proses seleksi selama 6 bulan, Becker dan timnya memutuskan untuk bermitra dengan World Food Program atau WFP untuk periode selama 5 tahun dengan membentuk program tersebut bernama Moving the World. Di antara kegiatan kemitraan mereka adalah operasi bantuan kemanusiaan untuk tsunami Samudra Hindia atau yang kita kenal dengan tsunami Aceh, di mana TNT berkontribusi dengan staf lokal, kantor, dan peralatan, sedangkan WFP beroperasi dengan cepat. Kemudian pada tahun 2008, yaitu banjir di Myanmar, TNT memfasilitasi akses ke negara tersebut melalui jaringan lokalnya, sementara WFP berjuang untuk mengatasi tantangan birokrasi pemerintah Myanmar. Selama 5 tahun kemitraan mereka berkembang dengan 38 juta dolar diinvestasikan oleh TNT dalam berbagai proyek dan tambahan 9 juta dolar yang dikumpulkan oleh karyawan mereka. Untuk memfasilitasi kolaborasi, mereka mengatur ulang kemitraan menjadi 4 pilar, yaitu penyadaran dan penggalangan dana, transportasi untuk barang, dukungan langsung untuk bencana, serta transfer pengetahuan untuk praktik. Lalu program dari perusahaan Agility yaitu Humanitarian and Emergency Logistic Program, di mana Agility adalah perusahaan logistik terbesar ke-8 di dunia dan satu-satunya pemain industri 10 besar global yang berakar di luar Eropa Barat atau Amerika Serikat. Sultan yaitu CEO dari Agility mempekerjakan Mariam Al-Fawdery pada tahun 2005 untuk merancang dan mengimplementasikan program dari CSR. Agility kemudian bergabung dengan lembaga kemanusiaan di perbatasan Suriah-Libanon untuk menentukan bagaimana Agility dapat membantu mereka. Saat perang di Libanon pada tahun 2006, tim Agility membantu para pekerja kemanusiaan untuk mengembangkan jaringan gudang transportasi yang menentukan agen-agen tersebut untuk fokus pada tugas-tugas mendesak lainnya. Pengalaman saat Perang Libanon tahun 2006 membuktikan bahwa Agility berperan dalam bantuan kemanusiaan dan banyak pelajaran yang dapat diambil dari program yang dikembangkan oleh Agility. HELP merupakan platform bagi Agility untuk memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon berbagai bencana alam di negara-negara tempat perusahaan tersebut berada. Program HELP sendiri telah berhasil, di mana sekitar 15% dari tenaga kerja perusahaan menjadi sukarelawan untuk total 168 proyek komunitas,
di 62 kantor cabang yang ada di 45 negara di seluruh dunia, di mana program ini menjangkau sekitar 396.000 orang di lapangan dengan berbagai jenis kegiatan layanan yang melibatkan bantuan bencana, pendidikan, pangan, dan kesehatan. Lalu, apa value yang kita dapat dari program TNT dan Agility? Komitmen dari perusahaan seperti TNT dan Agility untuk mendukung kegiatan kemanusiaan membutuhkan investasi yang signifikan dalam bentuk uang, keterampilan, dan waktu. Staf dari TNT dan Agility telah diperbantukan dalam misi untuk operasi kemanusiaan, di mana mereka menggunakan keterampilan mereka yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Kemudian sebagian besar pembelajaran bagi pekerja kemanusiaan adalah pengalaman dari satu operasi bantuan ke operasi bantuan lainnya, dan juga pembelajaran secara informal. Kemudian perusahaan swasta dapat mengambil manfaat untuk mengembangkan produk dan layanan baru atau mengelola hubungan mereka dengan lebih baik dengan pemangku kepentingan tertentu. Lalu, pembelajaran untuk perusahaan dari humanitarian supply chain ini adalah organisasi kemanusiaan didirikan untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari sektor swasta. Mereka juga didorong oleh seperangkat nilai, tujuan, dan mekanisme pendanaan yang tentunya berbeda. Rantai pasokan kemanusiaan dapat menawarkan pelajaran kepada perusahaan yang beroperasi di pasar global untuk membantu mereka mempersiapkan diri dalam menghadapi peristiwa dengan probabilitas rendah yang berdampak tinggi yang akan mempengaruhi operasi perusahaan mereka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.